Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas mudah berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan bisa mempelajari bahasa Arab, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa Al-Qur'an. Dan semoga yang demikian menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang baik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba itu orang-orang yang faqih dalam urusan agamanya. Dan bagian dari bertafaqquh fiddin adalah dengan mempelajari bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa Al-Qur'an, yang dengannya menjadi wasilah kita memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang pertama dari beberapa pertemuan yang kita agendakan di kelas muda berbahasa Arab. Dan di pertemuan kali ini insya Allah kita akan memberikan pendahuluan terlebih berkaitan dengan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab, ya, maka mustahil kita mampu memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Nah, yang menarik di dalam Al-Qur'an ada surat yang bertemakan kenikmatan-kenikmatan, yaitu surat Ar-Rahman. Di awal surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Dan ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang isinya hanya satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Dan nama Ar-Rahman ini seringkali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafzul jalalah, yaitu nama Allah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakan, berdoalah kalian kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Dan seolah nama Ar-Rahman ini punya kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan termasuk nama yang hanya boleh disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengawali surat Ar-Rahman dengan menyebut namanya Ar-Rahman, kemudian Allah melanjutkan, 'Allamal Qur'an khalaqal insan, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia. Para ulama ketika mengkaji surat Ar-Rahman merasa ada yang aneh, ada yang janggal dengan urutan yang ada di awal surat Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Ar-Rahman yang Maha Pemurah, dan rahmat Allah yang terbesar adalah 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, baru khalaqal insan, menciptakan manusia. Namun bukankah
manusia itu baru belajar Al-Quran manakala dia sudah diciptakan. Maka seharusnya khalaqal insan, yang menciptakan manusia, baru allamal Quran, mengajarkan manusia itu Al-Quran. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan allamal Quran, baru kemudian khalaqal insan? Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menerangkan kepada kita bahwasanya nikmat pengajaran Al-Quran itu lebih besar dibandingkan dengan nikmat penciptaan manusia. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya manusia itu belum menjadi manusia seutuhnya kalau dia belum mempelajari Al-Quran. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tujuannya agar manusia itu belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah panduan, adalah huda, petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia agar manusia ini mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan karena Al-Quran berkaitan erat dengan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan setiap manusia punya potensi untuk mempelajari Al-Quran. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian berakal. Jadi seolah-olah kita belum bisa memaksimalkan akal kita sebelum kita menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan berbahasa Arab. Nah, lantas kalau seperti itu sulit atau mudah belajar bahasa Arab yang dengannya menjadi wasilah kita untuk mempelajari Al-Quran? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qamar ayat yang ke-17 berfirman, Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil sebagai pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk diambil pelajaran. Tinggal adakah yang mau mengambil pelajaran? Dan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ulang ayat yang serupa di beberapa tempat yang ada di surat Al-Qamar. Tidak hanya ayat 17, tapi beberapa ayat yang lain, untuk menunjukkan dan menegaskan kalau Al-Quran itu memang mudah untuk dipelajari. Dan seolah Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau Al-Quran itu mudah dipelajari, maka seharusnya bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran juga mudah untuk dipelajari. Ya, sehingga ini yang perlu kita pahami. Ketika kita hendak mempelajari bahasa Arab, ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan bahasa Arab untuk dipelajari, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan Al-Quran ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi penentu kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan bagi setiap manusia untuk mempelajari Al-Quran yang dengannya menjadi wasilah kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qamar ayat yang ke-17, walaqad, dan sungguh. Allah gunakan dua penegas, la dan qad. Maknanya apa? Hilangkan keraguan, bahkan hilangkan pengingkaran kalau masih merasa bahasa Arab itu sulit, kalau Al-Quran itu sulit. Tidak. Ya, sungguh telah Allah mudahkan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Jadi berdasarkan dalil Al-Quran, bahasa Arab mudah dipelajari. Kemudian bukti sejarah peradaban Islam. Setiap kali agama Islam masuk ke satu wilayah yang baru, yang awalnya penduduknya tidak berbahasa Arab, tapi ternyata Allah mudahkan penduduknya untuk bisa belajar bahasa Arab dan bahkan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab layaknya orang-orang yang berasal dari bangsa Arab. Dan kalau kita lihat, bahkan para ulama kita sebagian besarnya bukan berasal dari bangsa Arab, tapi mereka berbahasa Arab, menandakan bahwasanya bahasa Arab itu mudah dipelajari oleh orang-orang yang berasal dari selain bangsa Arab, ya, karena Allah tadi mudahkan bahasa Arab untuk dipelajari oleh setiap manusia. Dan itu sudah terbukti. Bahkan bukan sekedar menjadikan dia bisa bahasa Arab, tapi sampai ke level menjadi para ulama, memahami Al-Quran, memahami hadits Nabi, dan juga disiplin ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Nah, ini menjadi bukti kalau bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Dan juga sepenting itu, ya, mempelajari bahasa Arab, karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kita salah membaca satu harokat saja, itu efeknya bisa fatal. Dan mereka yang tidak memahami bahasa Arab tidak mungkin bisa mengetahui yang demikian. Ya, kita ambil contoh di surat Fatir ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi dalam hal ini, siapa yang takut? Yang takut adalah al-ulama'u. Takut kepada siapa? Allah, kepada Allah. Tapi kalau bacanya dibalik harokatnya, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Sesungguhnya yang Allah takuti dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi kalau yang awalnya para ulama takut kepada Allah, gara-gara salah harokat, maknanya Allah takut kepada para ulama. Dan ini, ya, satu kekufuran ketika kita menisbatkan rasa takut pada Allah. Ya, Allah yang ditakuti, bukan Allah yang takut. Nah, gara-gara salah harokat bisa fatal akibatnya. Ya, terlebih ketika kita baca di dalam sholat, yaitu bermasalah dengan sholat kita. Dan orang yang tidak menguasai bahasa Arab, yang tidak belajar bahasa Arab, tidak tahu akan yang demikian. Dan juga hari ini, semakin umat Islam itu menjauh dari Al-Quran, disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap bahasa Arab. Dan bahkan musuh-musuh Islam, mereka mengkaji ilmu-ilmu keislaman, bahkan Al-Quran, bahkan bahasa Arab. Dan mereka membuat syubhat-syubhat yang dengannya menjadikan umat Islam itu ragu terhadap agamanya. Ujungnya apa? Dia murtad, dia tinggalkan agamanya. Sebabnya apa? Gara-gara tidak mengerti bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Fatihah, ada doa, yang doa ini selalu kita baca minimal sehari 17 kali. Ya, karena kita salat wajib itu 17 rakaat, dan di setiap rakaat wajib kita baca surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehingga musuh-musuh Islam menjadikan ayat ini untuk membuat syubhat yang meragukan umat Islam terhadap agamanya. Berarti umat Islam itu belum berada di dalam agama yang lurus, di dalam jalan yang lurus. Buktinya apa? Setiap hari minimal 17 kali minta ditunjukkan
kepada jalan yang lurus, berarti mereka masih sesat. Nah, ini orang yang tidak bisa bahasa Arab, nah itu bisa terpengaruh, bahkan bisa keluar dari agama gara-gara sebab syubhat itu. Tapi kalau dia menguasai bahasa Arab, ya maka yang demikian tidak bertentangan, ya, dan tidak menjadikan syubhat yang dimunculkan oleh musuh Islam kalau umat Islam itu sesat, nah itu menjadi sesuatu yang benar. Nah, karena kata hada yahdi di dalam Al-Quran terkadang langsung Allah sebutkan objeknya tanpa perantara huruf jar, ya, seperti yang ada di surat Al-Fatihah, ihdina as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus tanpa ada perantara huruf jar. Dan di dalam Al-Quran juga terkadang Allah ketika menyebut hada yahdi menggunakan huruf jar, ada li, ada ilah. Nah, apa bedanya hada yahdi yang langsung disebutkan objeknya tanpa perantara huruf jar dan yang melalui perantara huruf jar, baik li atau ilah? Nah, kalau li, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait, ya, dengan ucapan orang-orang beriman, alhamdulillahilladzi hadana lihada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk lihada, kepada yang ini. Nah, seolah-olah hadayah di li itu diucapkan untuk mereka yang sudah sampai di tujuan. Nah, itu kalau menggunakan li. Tapi kalau menggunakan ila, hadayah di ila, itu biasanya untuk yang di luar jalan yang lurus agar dimasukkan ke dalam jalan yang lurus. Nah, itu kalau hadayah di ila. Tapi kan kita di dalam surat Al-Fatihah bukan ihdina li as-sirat al-mustaqim atau ihdina ila as-sirat al-mustaqim, tapi ihdina siratal mustaqim, langsung tanpa perantara huruf jar, baik li atau ilah. Apa maknanya? Ya, kalau langsung tanpa perantara huruf jar, maka maknanya yang sudah di dalam, agar Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan hingga sampai ke tujuan. Ya, berarti untuk orang-orang Islam yang sudah berada di jalan yang lurus ini, minta diistiqomahkan agar sampai di tujuan. Dan untuk orang-orang di luar jalan yang lurus, agar Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jalan yang lurus. Jadi hadayah di tanpa perantara huruf jar memiliki dua makna. Yang di dalam diistiqomahkan, yang di luar dimasukkan. Dan kata ihdina, tunjukilah kita. Nah, kita di sini, ya, dia dhamir dalam bahasa Arab. Siapa yang bisa kita masukkan? Tergantung. Ya, tergantung. Dan bahkan kalau kita ganti ihdini, tunjukilah saya. Kalau kita salat sendiri, kemudian kita ganti dhamirnya, kata gantinya ihdini, tunjukilah saya, tidak sah salatnya. Ya, tapi ihdina, tunjukilah kami, tunjukilah kita. Mau salat sendiri, mau salat berjamaah, ihdina. Dan nah ini, ya, berarti seolah-olah kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, tapi kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Dan kita tahu ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan mendoakan yang sama untuk kita. Dan berapa jumlah malaikat? Ya, kita tidak tahu. Ya, karena dikatakan dalam Al-Quran, wala ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Rabbmu kecuali hanya Dia. Jadi sebanyak itu malaikat mendoakan kita ketika kita membaca ihdina, meminta petunjuk kepada Allah, tidak hanya untuk kita, tapi untuk saudara-saudara kita. Dan bayangkan, kalau ihdina as-sirat al-mustaqim tanpa melalui perantara huruf jar, bagi kita yang beriman, berarti kita doakan seluruh orang Islam yang ada di muka bumi ini, miliaran orang. Dan juga kita doakan orang-orang yang berada di luar Islam agar diberikan petunjuk sehingga masuk ke dalam agama Islam. Ya, 6 miliar lebih manusia. Kita baca ihdina as-sirat al-mustaqim. Nah, maka di samping kita bisa membantah syubhat orang-orang di luar Islam, ya, maka kita bisa memaksimalkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Jadi ada orang yang ketika ihdina, yang baca ihdina, hanya dia niatkan untuk beberapa orang saja.
Nah, dia salat seumur hidup dengan orang yang ketika baca ihdina dia niatkan untuk seluruh manusia yang muslim maupun yang kafir, karena kita boleh mendoakan orang kafir untuk mendapatkan petunjuk. Sebanyak itu. Dan sebanyak itu juga malaikat mengatakan dan bagimu yang semisal. Kita mendulang pahala yang luar biasa. Disebabkan apa? Pemahaman kita terkait bahasa Arab. Maka sepenting itu bahasa Arab. Dan insya Allah bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Dan akan kita buktikan di pembelajaran kelas mudah berbahasa Arab, di pertemuan-pertemuan setelahnya, kalau bahasa Arab itu mudah dipelajari. Namun insya Allah kita cukupkan di pertemuan kali ini. Sampai di sini, insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.